Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzawaya Azari, NIM 200512140061 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sebelum memasuki materi sejarah komputer, di sini saya akan menjelaskan apa itu komputer. Komputer adalah mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh program yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi manusia. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer tidak terlepas dari perkembangan alat hitung. Terdapat 4 era perkembangan komputer, yaitu yang pertama, era awal alat hitung numerik. Yang kedua, era komputasi analog. Yang ketiga, era mesin analitik. Dan yang terakhir, era komputer modern. Era awal alat hitung numerik. Abakus atau sempoa. Abakus atau sempoa muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abakus standar. Di atas ini adalah gambar dari abakus atau sempoa. Kemudian kalkulator roda numerik atau Pascal Line dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika beliau berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan saja. Di atas ini adalah gambar dari kalkulator roda numerik atau Pascal Line. Era komputasi analog atau komputasi mekanik. Pascal Line diperbaiki tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz sehingga dapat melakukan operasi pengalian. Mulai tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Kemudian ada aritometer. Alat ini ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Alat ini dapat melakukan 4 fungsi aritmatika. Di atas ini adalah gambar dari aritometer. Era mesin analitik. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, pada tahun 1822, beliau membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial atau mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian, Babbage mulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut Analytical Engine yang dibantu oleh asistennya yaitu Augusta Ada King. Di atas ini adalah gambar dari Analytical Engine. Mesin analitik akan mampu melakukan operasi mekanik apa saja menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Era komputer modern. Pada tahun 1889, Hermann Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai penyimpan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis.
Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama pada tahun 1940. Generasi komputer. Terdapat 5 generasi komputer. Yang pertama, generasi pertama digunakan pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1955. Kemudian generasi kedua digunakan pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1965. Generasi ketiga digunakan pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Kemudian generasi keempat digunakan pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 sekian. Yang terakhir generasi kelima yaitu artificial intelligence. Ini digunakan masa sekarang sampai dengan masa depan. Generasi pertama yang digunakan pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1955. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Namun, tabung tersebut tidak efisien karena cepat panas ketika dipakai dan memerlukan daya yang tinggi dalam pengoperasiannya. Komputer generasi pertama dibuat oleh G. Presper Eckert dan John Moseley di University of Pennsylvania. Contoh dari komputer generasi pertama yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC dan Universal Automatic Computer atau UNIVAC yang digunakan oleh Badan Sensus Amerika Serikat. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ukuran hardware-nya lebih besar dan memerlukan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi pun dibuat secara spesifik dan hanya bisa mengerjakan tugas tertentu. Pada komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin. Komputer generasi pertama membutuhkan daya listrik yang besar. Komputer generasi pertama juga mudah panas sehingga memerlukan alat pendingin. Memorinya kecil dan kinerjanya lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Di bawah ini ada gambar komputer generasi pertama. Ini adalah gambar dari komputer UNIVAC. Kemudian ada gambar dari komputer ENIAC. Generasi kedua yang digunakan pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1965. Batch processing system atau job dikumpulkan dalam suatu rangkaian, kemudian dieksekusi secara beruntun. Contoh dari komputer generasi kedua yaitu IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, dan Mark III. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama yang digunakan yaitu Magnetic Core Storage. Menggunakan memori eksternal seperti magnetic tape
dan magnetic disk. Komputer generasi kedua mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Ukurannya lebih kecil, kinerjanya lebih cepat, daya listrik yang digunakan lebih kecil, dan pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tetapi sudah merambah pada aplikasi teknik. Di bawah ini gambar komputer generasi kedua. Ini adalah gambar dari komputer IBM 7000, gambar dari komputer NCR 304, gambar dari komputer IBM 650. Di sini juga ada gambar dari komputer IBM 1401. Kemudian ada gambar dari komputer Atlas, dan yang terakhir ini adalah gambar dari komputer Mark III. Generasi ketiga yang digunakan pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Komputer generasi ketiga sudah melayani banyak user interaktif sekaligus atau multiseluler. Komputer generasi ketiga juga sudah melakukan multi-programming atau multitasking, yaitu menjalankan banyak tugas sekaligus dengan cara mempartisipasi memori. Juga dapat melakukan time sharing, yaitu memberi layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus, padahal digilir satu persatu secara singkat. Contoh dari komputer generasi ketiga yaitu PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 370. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga ini sudah hemat listrik. Software yang digunakan pun lebih berkembang atau lebih maju. Harganya pun terjangkau. Kapasitas memori yang digunakan lebih besar. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Komputer generasi ketiga memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Dan yang terakhir, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Di bawah ini adalah gambar dari komputer generasi ketiga. Ini adalah gambar dari komputer PDP-8. Dan yang ini komputer PDP-11. Kemudian ada gambar dari komputer ICL 2900. Ada juga gambar dari komputer IBM 360. Dan ada juga gambar dari komputer IBM 370. Generasi keempat digunakan pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 sekian. Pada komputer generasi keempat tidak hanya mendukung satu mode tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan real time. Contoh dari komputer generasi keempat yaitu IBM 4341, DEC 10, SNAR 1000, PUB 11, dan Apple II. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor
dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Komputer generasi keempat ini juga sudah dipasarkan pada sektor perorangan. Pada generasi keempat ini akan selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Gambar dari komputer generasi keempat. Ini ada gambar dari komputer IBM 4341. Ini ada gambar dari komputer DEC 10. Ini gambar dari komputer Star 1000. Dan yang ini gambar dari Apple II. Generasi kelima atau Artificial Intelligence. Ini digunakan masa sekarang dan sampai masa depan. Pada komputer generasi kelima masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur yang berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi, dan komputer pada generasi kelima ini memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pasti lebih canggih lagi di masa yang akan datang. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.